Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anita Yuanes, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah filosofi pendidikan, di mana pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ke-1, pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, 2, pendidikan nasional sesudah kemerdekaan, 3, praktik pendidikan yang masih membelenggu Indonesia, 4, model pendidikan yang membebaskan dari belenggu, dan yang kelima adalah model pendidikan yang ditawarkan untuk saat ini. Pembahasan pertama yaitu perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan diawali dengan dibentuknya sekolah swasta kelas 1 dan 2 yang berdiri tahun 1884. Tujuan sekolah ini adalah untuk membentuk calon pegawai di kantor Belanda. Jadi peserta didik hanya diajarkan untuk membaca dan menulis saja. Selanjutnya dibentuk Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai salah satu bentuk kebangkitan nasional. Di sini Ki Hajar Dewantoro merupakan salah satu anggota dari Budi Utomo. Lalu pada tahun 1912 Raden Ajeng Kartini membangun perpustakaan dan sekolah khusus bagi para perempuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan lahirlah Taman Siswa di tahun 1922 yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar masyarakat pribumi mendapatkan pendidikan yang layak. Sesudah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum Rencana Pembelajaran 1947, dilanjutkan dengan Rencana Pembelajaran Terurai 1952, lalu Rencana Pendidikan 1964, lalu dibentuk kurikulum 1964, lalu dibentuk lagi kurikulum 1968, selanjutnya yaitu kurikulum 1975, lalu kurikulum 1984 dan 1994, yang selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004, lalu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, dan yang kemarin ini adalah kurikulum 2013, dan yang sekarang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Pembahasan ketiga yaitu tentang praktik pendidikan yang masih membelenggu. Sebelum kemerdekaan, praktik pendidikan yang masih membelenggu yang pertama yaitu sarana prasarana yang kurang memadai. 2. Sistem pendidikan khusus untuk kaum bangsawan. Ketiga, jumlah guru yang terbatas. Keempat, sekolah hanya diperuntukkan untuk orang Eropa saja. Yang kelima, orang pribumi hanya mendapatkan pelajaran baca, tulis, dan hitung. Setelah kemerdekaan, praktik pendidikan yang masih membelenggu yaitu pertama, pemerataan pendidikan di kota dan di daerah belum merata. 2. Sering terjadi pergantian kurikulum sehingga pendidik dan peserta didik harus beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan. Yang ketiga, pandemi membuat keterbatasan dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran yang tidak membelenggu. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah model STEAM, 2 adalah model project based learning, yang ketiga ada model environmental learning, dan yang keempat adalah model problem based learning. Model pendidikan yang ditawarkan untuk melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik yaitu sistem penilaian berbasis deskripsi, yang artinya di dalam penilaian guru tidak lagi memberikan nilai berupa angka dan tidak lagi memberikan nilai ambang batas atau yang dikenal dengan KKM.
sehingga peserta didik dapat melihat perkembangan dirinya dari deskripsi yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan atau soft skill-nya. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.